بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, ada Abah Ajat, ada Kang Alex ini Masya Allah, ada Kang Yuka, ini tiga orang dosen ini. Dosen ngarendeng di foto nate Kang Yuka, Abah Ajat, Kang Alex, Masya Allah. Terus dokter juga ngerendeng di sini, ada dokter Dele. Ya, Insya Allah ini luar biasa. Kita sering salah paham tentang tahun baru Hijriah. Ustadz Dedi Haryadi mungkin tidak ingat atau mungkin belum tahun 80-an ketika tahun baru Hijriah ke 1400, Ustadz Dedi 47 tahun yang lalu. Tos lahir tajan, atosnya sudah ya. Soalnya Dacat, Ustadz Dedi umurnya genap dua. Baik. Atasnya Ustadznya. dacat, Zat. Eh, 47 tahun yang lalu para ulama berkumpul. Berkumpul dengan bahasa keresahan di berbagai tempat termasuk di rumah, di Rorompok, di Bumina pun Bapak. Nah, apa yang dibicarakan waktu itu tentang bagaimana kita mensikapi abad kebangkitan umat. Ini tahun 1400 Hijriah ini seluruh dunia menatap kepada umat Islam dan menunjukkan kekhawatiran dan membuat banyak sekali rencana untuk mengkebiri atau membungkam umat Islam. Dan umat Islam waktu itu kekeh, abad ini adalah abad kebangkitan muslimin. Masya Allah, Prof. Azali mungkin jelas ya masih sangat muda waktu itu Prof ya. Ngerendeng ini di tempat saya fotonya dengan Dr. Dele. Nah, umat Islam ingin sekali kebangkitan ini menjadi semarak. Ya, waktu itu juga hadir ayahnya dari Pak Ateng Jailani ini hadir di hadapan kita. Itu luar biasa. Kemudian ada bahasa begini. Kenapa tahun baru Masehi bisa ramai? Kenapa tahun baru Islam tidak ramai? Nah, ini jadi perdebatan. Kalau kita ramaikan peringatan tahun baru Islam itu meniru atau karena cemburu kepada tahun baru Masehi, maka waktu itu ada ulama beberapa yang menyatakan dengan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Dan waktu itu relatif kalau kita cemburu kepada peringatan tahun baru Masehi, sehingga membuat acara di tahun baru Hijriah dengan semarak tahun baru Masehi, maka kata ulama itu menyatakan bahwa kita sudah termasuk seperti mereka. Tapi tetap akhirnya dibuatlah dan ternyata membuat kesemerakan tahun baru Hijriah ini ujungnya macam-macam. Setiap masjid beda-beda kegiatannya. Yang paling banyak itu pawai obor. Padahal kan obor nggak usum, namanya tidak pawai LED aja kan itu pakai lampu neon, nguriling. Kenapa harus pakai obor gitu kan? Itu. Saya langsung ketika di jalan kemarin saya lihat orang-orang pakai pawai obor, saya merasa ya Allah ya Robi, ini persis semacam peringatan agama mana gitu yang menggunakan api sebagai media keramaiannya. Kan itu ya. Sebut sajalah Majusi. Majusi itu pakai api. Masa umat Islam pakai api sih gitu kan? Asal pantas gitu. Hanya saya protes dalam hati meskipun saya berdoa mudah-mudahan mereka semua dapat pahala karena niat mereka pasti ibadah.
Niat mereka yang awam ya. Kalau imamnya pasti dosa. Umatnya yang awam pasti dapat pahala. Dengan keawamannya dia mengikuti gurunya. Nah, kemudian kita juga harus koreksi, nanti Ustadz Dedi akan menjelaskan mungkin bahwa Rasulullah sendiri tidak pernah mengalami tahun baruan. Karena tahun baruan ini tidak pernah terjadi. Bahkan hijrah itu sendiri tidak terjadi pada bulan Muharram. Iya kan? Rabiul Awal kalau nggak salah apa. Pokoknya tidak terjadi pada bulan Muharram hijrah itu. Malah ada perdebatan, kita mulai awal tahun ini kapan ini? Mulainya bulan Muharram atau mulainya bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi atau mulainya bulan kematian Rasulullah SAW atau mulainya pas tanggal hijrah gitu kan? Ada perdebatan. Akhirnya di zaman Umar disepakati, mari kita mulai tahun ke-1, bulan ke-1 itu Muharram. Itu. Ini kesepakatan. Kemudian di dalamnya ada doa awal tahun, Kang Pupun. Kang Kamal ini dari Ranca Ekek ada juga. Ada doa awal tahun, akhir tahun. Ya Allah, doa mah tiap hari, jangan akhir tahun. Tiap hari. Terus ada juga lebaran yatim, cenah. Kalau saya lihat Pak Wayan, lebaran yatim ini, lebarannya anak yatim ini persis seperti, saya curiga ini, saya nggak tahu persis ini, hanya curiga aja. Bahwa di Syiah itu kan ada nikah mut'ah ya. Dan anak-anak dari hasil nikah mut'ah ini yatim. Ya, tepuku bapana. Ya. Siapa bapaknya? Nah, mereka yatim dan mereka dikumpulkan kemudian dilebarankan, dihajatkan sambil ditoreh keningnya, dikeluarkan darahnya, nggak tahu dibagaimanakan oleh imam-imam mereka. Ini lebaran anak yatim. Padahal anak yatim harus kita santuni setiap hari, bukan saja pada saat malam ini, iya kan? Itu. Kemudian ada saum tanggal 10 Muharram. Ini tanggal 10 saja. Dan Rasulullah karena diprotes oleh para sahabat, ini kan peringatan kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ini. Ini keberuntungannya ada di Bani Israel. Nah, untuk membedakan antara kita dengan Bani Israel, kata Rasulullah, insya Allah tahun depan saya akan saum kalau memang ada umur dengan tanggal 9-nya. Kan itu. Nah, ada seperti itu, perbedaan seperti itu. Akhirnya kita saum tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Yang luar biasa, ada saum dari sejak tanggal 1 Muharram. Ini Ustadz Dedin dulu lucu muridnya. Dan saya mah ngitung soalnya ya Kang Kamal. Ngitung. Ngitung apa? Pada bulan Zulhijjah ada Ustadz ya mah. Ustadznya atau di mana teteh. Tapi di YouTube ngadang-ngadang. Barang siapa saum di bulan Zulhijjah 10 hari, maka dia akan mendapatkan bla 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 bla. Kan tanggal 10-nya lebaran. Jadi kumaha tuh kan itu ya. Nah, itu sudah nabrak. Itu menurut saya, Masya Allah. Hanya saya ingin menyampaikan saja kepada kita semua, termasuk nih ada Jenderal Agus Syafruddin. Kang, sehat Kang ya? Ada Jenderal Agus. Jadi, semua penjelasan agama tentang Al-Islam, tentang hadis, tentang Quran, termasuk dari saya, dari Ustadz Dedi Haryadi sama. Semuanya sudut pandang. Udah, kan gitu ya. Boleh diselisihi, boleh dilawan, boleh berbeda, kan itu ya. Ini sudut pandang, tapi jangan memaksakan. Ustadz Dedi sampai hari ini tidak memaksakan apa yang dianggapnya benar, hanya menyampaikan. Saya juga tidak akan memaksakan, hanya menyampaikan saja. Kan itu ya. Nah, si Ustadz ini malah memaksakan. Malah barusan sekali saya dengar ada kiriman dari teman. Di bulan 10 Muharram nih, hei bapak-bapak, cina gitu bahasa nanti. Tanggal 10 Muharram besok, mohon kepada setiap bapak membahagiakan istrinya. Oh, langsung dalam hati saya komentar, ya
Di luar 10 Muharram, mari kita cekek istri kita masing-masing, kan itu kan. Khusus 10 Muharram yang kita bahagiakan deh. Istrinya berikan nafkah lebih pada tanggal lainnya, mari kita irit kepada istri Kang Yuka gitu. Jangan ada ini kesannya teh ada apa gitu dengan 10 Muharram itu. Ada pertanyaan kepada saya Ustadz tentang Ustadz apa sih kelebihan ibadah saum di tanggal 9 10 Muharram. Banyak orang yang mengatakan katanya akan dihapus dosa 1 tahun. Kemarin saum Arafah juga dihapus dosa 1 tahun. Kan itu udah dihapus. Terus saya dihapus naon deui atuh gitu kan. Apalagi atuh. Ini pertanyaan banyak sekali. Akhirnya saya menjawab apa kelebihan dari ibadah-ibadah kita 10 Muharram, tanggal 9 Zulhijjah, kemudian saum Senin Kemis, saum Ayyamul Bid, kemudian sodako, infak, kemudian wakaf. Apa sih kelebihannya untuk kita? Afdolnya apa gitu? Ada apa fadilahnya gitu kan? Saya hanya menjawab, saya sudah tidak peduli lagi dengan fadilah-fadilah itu. Saya hanya taat dan ingin dicintai oleh Allah saja. Itu. Terus ada pahala apa? Nggak tahu lah. Kalau umroh di bulan Ramadan, sama nggak umroh dengan di bulan lain? Ini ada Abah Hajat, ini dari Rakatur. Bravo lah, insya Allah ya Abah. Nah, umroh di bulan Ramadan pahalanya besar. Pasti. Terus umroh di luar bulan Ramadan pahalanya besar nggak? Besar. Yang besar yang pahalanya yang mana? Yang ikhlas. Nah, itu siga nama gitu kan. Da aya nu di bulan Ramadan umroh tapi takabur ya. Takabur. Wow, urang umroh bulan Ramadan nyium Hajar Aswad gitu. Genep kali ya tuh. Tanu kali mana mah Hajar Aswad teh hipu. Waduh, sombong mencium Hajar Aswad. Rupana kaputerkeun jadi nyium bujal, jadi bujal Aswad. Jadi aja hipu Hajar Aswad. Aduh, Masya Allah. Jadi pemahaman-pemahaman tentang al-Islam tubuhaniyah, saya melihatnya ada kondisi begini Ustadz Dedi. Insya Allah Ustadz Dedi akan lengkap menjelaskan tentang Muharram dan hijrah ini. Saya hanya melihat negara yang dijajah oleh imperialis dan imperialis itu Eropa. Itu Afrika habis. Dan semua negara ya Kang Alex yang dijajah yang mayoritas yang kuat penjajahannya itu negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Etatah Kang Wayan. Ya, yang mayoritas penduduknya Islam. Apakah betul Belanda datang ke Indonesia untuk mencuri rempah-rempah mahal teing daripada harus perang mending beli aja lah kan itu ya. Terlalu mahal hanya untuk sekedar rempah-rempah dan hasil bumi Indonesia. Jadi untuk apa? Saya lebih curiga imperialisme dilakukan untuk merubah ajaran Islam karena menghapus tidak bisa, merusak tidak bisa, menyurutkan semangat umat Islam dalam beragama juga nggak bisa. Yang bisanya apa? Dikerdilkan makna-makna tentang Islam. Barang siapa punya hutang, baca ini sekian kali, kan jadi kerdil ajaran Islam. Iya kan? Terus kalau ingin suami baik sama istri, baca ayat ini setiap ba'da subuh. Wah, sekian kali. Insya Allah suami baik. Terus barang siapa yang, ayo sampai ada bahasa, betul. Bahasanya betul bahwa doa adalah sebuah kekuatan. Kalau dari doa itu menghasilkan rasa dekat kita dengan Allah, keimanan yang makin tinggi. Tapi kalau doa itu hanya sekedar untuk meminta tuntutan hawa nafsu saja kepada Allah, tetangga di sebelah rumah suaminya meninggal, terus rumahnya mau dijual sama istrinya, terus boleh meren karena hawa nafsu saya berdoa dan istrinya masih muda, ya Allah mudah-mudahan rumah tetangga di sebelah kebeli sama isinya kan gitu, meren gitunya. Wah itu bahaya pisan. Itu doa tidak menghasilkan kedekatan tetapi mewujudkan dorongan hawa nafsunya seperti itu. Nah, jadi sahabat semua, kita semakin dikerdilkan oleh penjajahan ini, oleh imperialisme ini.
Sampai akhirnya umat Islam itu suruh umat Islam semua diam di masjid, zikir semuanya, kan itu. Aduh, akhirnya umat Islam tidak ada yang berkarya. Dan wajar sampai hari ini umat Islam tidak bisa menjadi umat nomor satu di dunia karena dia memahami agamanya sempit. Wallahu alam. Yang jelas ada kaidah, kalau ingin membuat umat Islam tidak maju, jauhkan umat Islam dari agamanya. Kalau ingin membuat umat yang selain Islam maju, jauhkan mereka dari agamanya. Jadi kalau orang non-muslim jauh dari agamanya, mereka maju. Kalau umat Islam jauh dari agamanya akan mundur, akan terbelakang. Seperti itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas, mari kita luruskan sudut pandang kita tentang Muharram dan hijrah ini. Apa nasihat untuk saya dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz barusan? Pertama, saya akan obati diri saya. Sampai setelah diri saya diobati, disembuhkan, saya berharap saya bertemu dengan orang-orang soleh di akhir hayat saya. Ini doa bertahun-tahun, Ustadz. Sampai akhirnya saya bertemu dengan para guru besar dan saya bisa satu meja bersama dengan mereka dalam kesibukan saya setiap hari sekarang ini. Mungkin doa sebagian yang diijabah, ya Allah, kumpulkan di akhir masa hidup saya dengan orang-orang yang soleh, yang bisa membuat saya bisa berkumpul di padang mahsyar dengan mereka nanti. Dan ini juga Ustadz, salah satu alasan saya mempertahankan menjaga kegiatan Zoom dan YouTube ini, ada di Instagram saya, di TikTok saya, juga di YouTube, juga di Zoom ini dipertahankan. Karena saya ingin berkumpul dengan Pak Rusli, dengan Prof. Azali, dengan Bu Min, dengan Bu Emilia Hambali, Bu Dele, Bu Emma, dengan semua, Ibu Hani, dengan semua yang soleh, dengan Pak Kamal, Masya Allah. Dengan semua yang soleh, dengan Kang Elan, dengan Abah Ajat. Sampai suatu saat ya, Pak Wayan, kita bisa berkumpul di padang mahsyar berbaris bersama menuju Allah. Karena ya itu, menurut saya, subhanallah, siapa teman saya di padang mahsyar? Ini teman-teman terakhir saya. Kalau saya sebut sekarang ini Pak Agus Syafruddin, ini usia akhir saya, artinya episode terakhir perjalanan hidup ini. Mudah-mudahan Kang Agus Syafruddin menjadi sahabat saya yang insya Allah akan sama-sama kita di padang mahsyar nanti. Untuk beriringan menuju surga, menuju jannah. Bukan surganya Allah. Kalau surganya Allah nanti ada surganya siapa kan itu. Menuju surga saja. Dan semua surga mah hanya punya Allah. Seperti itu. Kemudian bagaimana saya bisa berkumpul bersama teman-teman. Bersama orang-orang soleh. Kang Kamal, Bu Hani. Saya ingin sekali Kang Elan. Kang Ateng Jailani. Ini Kang Nandang Malino nih di Goa. Insya Allah. Kita akan berkumpul. Mungkin sekarang kita jauh Kang Nandang ya di Goa sama Bandung. Di Bandung juga ada goa, goa Pakar. Nah, yang jelas, eh, Masya Allah, supaya kita berkumpul dan supaya berkumpul orang-orang soleh, Bu Min ya, apa yang harus dilakukan Bu Ema? Silaturahim, ya kan? Siapa yang berakhlak mulia? Yang berakhlak mulia itu yang bersilaturahim. Kalau tidak bisa bersilaturahim, pasti akhlaknya buruk. Dan siapa orang yang akhlak mulia itu orang bertakwa pasti. Dan siapa orang bertakwa itu orang ibadah. Jadi tujuan daripada ibadah itu apa? Kemampuan silaturahim yang baik. Ujung daripada ibadah itu, kalau ibadah tidak menghasilkan silaturahim, sepertinya sia-sia ya Ustadz ya. Ini Ustadz Dedi sudah 2 kali menyatakan ini. Allah, Rasulullah membahas masalah silaturahim, masalah hubungan antar manusia itu banyak sekali. Bahkan saya menerjemahkan begini Ustadz Dedi Haryadi. Ini sudut pandang ya. Dalam sholat kita takbir Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar, terus sampai ujungnya salam. Kenapa setelah kita besarkan nama Allah dalam sholat kita, dalam setiap gerak sholat kita, ujungnya ada kalimat salam. Setelah kita tahu bahwa semuanya adalah dari Allah, milik Allah, untuk Allah, dan milik Allah yang Maha Agung,
kita semua berikrar, Abah Hajat, saya akan selamatkan semua yang Allah titipkan kepada saya, yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya genggam. Anak, istri, keluarga, tanaman, air, udara, badan. Kalau Ibu Delo bilang, organ tubuh kita akan saya selamatkan. Ini ikrar kita di dalam sholat. Assalamualaikum, itu kalimat ikrar itu. Saya akan selamatkan semua yang ada di kiri, di kanan. Artinya keseluruhan yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, Pak Kesuara. Kita akan jaga. Insya Allah. Jadi rasanya ibadah itu nonsens ya. Kalau tidak menghasilkan sikap di mana kita menjaga semuanya dengan baik. Bu Meni, saya bersilaturahim. Untuk apa Bu Meni saya bersilaturahim? Untuk supaya teman-teman yang soleh berkumpul ya Bu Hania. Berkumpul teman-teman soleh kita Bu Anita. Sampai pada akhirnya mereka akan menjadi teman saya di padang mahsyar nanti. Kalau bahasa Ustadz Dedi menggunakan bahasa dalil bahwa orang-orang akan saling membantu kita di akhirat nanti. Nah, kapan itu saling membantunya? Saya yakin di padang mahsyar itu saling membantunya. Saya tidak menjadi orang yang bingung. Saya ada di barisan mana? Saya yakin Kang Alex dengan saya akan satu barisan, Kang Alex. Menuju surga dituntun oleh Allah. Menemui ridwan malaikat di gerbang surga. Sampai kita semua dipersilahkan masuk surga. Masya Allah. Sebuah kerinduan. Ustaz, jadi mungkin belum can keumuran Ustaz. Saya sudah masuk usia di mana saya khawatir. Bahkan setiap nyetir saya berangkat kemana saja. Pasti ada kalimat la ilaha illallah menyertai perjalanannya Ustaz. Karena saya takut pikiran saya sedang kemana Bu Hani ketika saya mengakhiri hayat saya. Kan sudah kita sampaikan Ustaz. Kematian itu tidak perlu disiapkan. Siap-siap maut orang sodakoh. Siap-siap maut orang ya kita beramal soleh itu untuk persiapan kematian. Nggak perlu dipersiapkan. Beramal soleh mah lillah, beramal soleh saja. Pasti Allah bayar. Apa yang harus kita lakukan menghadapi kematian, Pak Kang Agus? Menghadapi kematian, Pak Kang Ateng Jailani, satu saja. Waspadai kematian. Itu. Jangan sampai pas ker mulotot ke supir angkot mengganggu perjalanan orang si bedul teh mawat orang teh nauzubillah min dzalik. Padahal hanya bicara si bedul ke supir angkot. Atau kita klakson dengan kesal ya. Lagi jalan gitu ada klakson, kok pas mau waspadai. Saya masih sering begitu. Saya akui itu, saya masih sering begitu. Selalu sesudahnya istighfar astagfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bahkan sekarang alhamdulillah Kang Kamal, kalau ada orang yang nyebrang, tetap saya sekarang selalu doakan mudah-mudahan soleh, sukses dan sing benghar, sing benghar, sing benghar. Mudah-mudahan yang nyebrang itu jadi kaya raya udah. Karena saya yakin Bu Anita orang kaya nggak akan nyebrang, betul nggak? Bu Anita udah nggak pernah nyebrang, udah benghar tuh. Orang nu benghar memual mentas, mun mentas kena can benghar gitu aja udah. Jadi udah saya doakan aja sing kaya raya, sing balalenghar pisan, metong mararentas gitu. Ada subuh-subuh juga, saat kalau saya kuliah subuh tuh ada orang sembarangan pakai motor, wow, waduh, belok di depan saya sekaligus. Saya juga doakan, mudah-mudahan sing sukses, kaya raya sukses, sukses, dunia akhirat. Kenapa? Kalau sudah sukses, mual kekeliangan subuh ya, kecuali ustadz yang mau kuliah subuh kan itu mudah. Jadi Masya Allah, ya Rabbana. Saya ingin kita semua yang hadir di Zoom ini yang tidak videonya tidak tampil di depan ya. Rin, Mawar, ada Uda Opik, ada Iva Latifah, kakakku ini, ada Win Nugraha, ada Dewi Purnamawati, ada Paruli, Bu Okai, dan banyak lagi, Masya Allah. Semuanya. Saya ingin kita semua menjadi sahabat yang akan bersama berbaris di padang mahsyar dalam satu saf yang sama untuk bisa mengikuti tuntunan para malaikat menemui Ridwan sebagai penjaga surga dan kita dipersilakan masuk. Caranya yaitu udah opik pulang kuliah tadi helm kene. Caranya ini apa namanya selalu ya Kang Fahmi ya selalu bersilaturahim dengan baik. Selalu bersilaturahim, menjaga hubungan, menjaga harta sahabatnya, menjaga keamanan sahabatnya seperti tadi dinyatakan oleh Rasulullah kan itu.
menjaga semuanya. Ya udah Opik ini sambil pulang kuliah karena saya kalau dikeretek sama dia tuh sama udah Opik tah. Dikeretek seger saya dibekam sama beliau, kadang-kadang dibekam juga sih. Gitu. Ya mudah-mudahan Allah ridho kepada pertemuan kita pada malam hari ini. Doakan kita semua sehat. Saya sering ini Bu Delo sering tiba-tiba gula darahnya turun aja. Ih, itu pernah rugu. Banyak orang yang senyum sama saya, oh berarti gula lagi naik. Tiba-tiba betul berarahan, oh turun gula gitu aja udah. Ukurannya itu bukan alat ukur apa yang di jari itu bukan. No, saya tinggal ya itu. Itu saja ya Bu Ina dari Bogor sehat. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Mangga Pak Wan. Mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم